gini, aku tuh punya proyek atau rencana seperti ini, tapi di sini kalian jangan pernah berharap imbalan uang. Aku nggak ada uang. Jadi kita ada 6 perempuan, semuanya pekerja rumah tangga migran. Jadi, harus ada sesuatu yang beda yang menampilkan bahwa benar-benar memberitakan dua sisi tanpa peduli nanti yang baca itu marah nggak gitu. Dan itu berhasil diberikan oleh Migran Post. Buruh tani desa, ya alasan saya untuk pergi ke luar negeri menjadi pekerja rumah tangga sama halnya dengan alasan kebanyakan perempuan Indonesia yang menjadi perempuan pekerja rumah tangga asing di negara lain, yaitu karena faktor ekonomi dan ingin mencari uang lebih untuk mencukupi kebutuhan hidup yang tidak bisa kami dapatkan di Indonesia, terutama oleh orang-orang yang berpendidikan rendah seperti kami. Jadi itu yang membuat saya pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga adalah mimpi untuk hidup lebih baik, untuk memperbaiki persoalan ekonomi keluarga dan hidup layak yang tentu saja tidak saya dapatkan di Indonesia karena saya notabene bukan orang yang memiliki ijazah dan bisa melamar pekerjaan yang tinggi. Kemudian bagaimana saya di Hong Kong, kemudian saya memiliki aktivitas menulis selain sebagai pekerja rumah tangga, itu sebenarnya awalnya dari kebutuhan saya sendiri. Ketika sesampainya saya di Hong Kong, saya mendapati bahwa ada banyak hal yang tidak saya tahu dan ada banyak hal yang ingin saya tahu tapi saya tidak tahu bagaimana cara mengakses apa yang ingin saya tahu itu. Terutama ada banyak masalah yang terjadi dengan hubungan hukum negara setempat, informasi yang saya butuhkan, bagaimana jika saya menjadi bermasalah dan kemana saya bisa mengaksesnya. Kemudian dari situ saya mulai timbul keinginan untuk siapa sih yang bisa bantu saya kalau bukan saya sendiri. Kemudian dari situ saya mulai kayak berusaha mendapatkan kayak itu, entah itu selebaran, buku atau apapun. Kemudian dari perpustakaan umum setempat itu saya mulai kayak rajin membaca. Kemudian sampai pada suatu hari saya tuh melihat aktivitas pekerja rumah tangga lain di Victoria Park. Nah dari situ ternyata saya tahu bahwa itu aktivitas sebuah serikat buruh di sana, serikat buruh pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Namanya IMWU, Indonesian Migrant Workers Union. Nah dari situ kemudian saya mulai tertarik ingin tahu apa sih. Kemudian saya bergabung dengan mereka. Lalu di situ saya mendapatkan kesadaran tentang hukum-hukum perburuan setempat dan dari situ saya mulai kayak aktif bersama teman-teman, membantu teman-teman bermasalah lainnya. Kemudian aktif kayak demonstrasi, menuntut hak-hak buruh di sana. Tapi pada akhirnya saya sadar gini, kalau saya cuma terus-terusan aksi di jalan kayak gini, nggak ada yang dengerin, habis orasi, habis demo, udah selesai gitu aja, kayak terabaikan, terus nggak ada media yang beritain, nggak ada apa-apa kayak ini berguna banget ya. Maksudnya itu dari sisi saya, konflik pribadi saya sendiri. Kemudian dari situ tumbuh keinginan saya, apa sih sebenarnya yang bisa memperpanjang kayak apa ya, memperpanjang suara kami. Kayaknya itu kalau pikir-pikir tulisan deh kayak gitu. Terus banyak berita tentang pekerja rumah tangga. Tapi kenapa sih nggak ada berita seperti yang kuinginkan? Kenapa beritanya cuma gitu-gitu aja sih gitu, tentang masalah aja, tentang prestasi yang berlebihan? Kenapa nggak ada yang kayak memberitakan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan pekerja rumah tangga? Dari situ saya mulai kayak belajar untuk menulis kayak gitu, jadi membaca. Beritanya nggak kayak gini nih, harusnya beritanya kayak gini. Dari situ saya kayak belajar dengan diri sendiri bahwa ada banyak hal yang ingin saya tahu yang tidak bisa diberikan oleh orang lain, dan itu mungkin bisa saya mulai dari diri saya sendiri. Kemudian dari situ saya awalnya belum berani publikasi tulisannya, jadi saya nggak tahu bahwa tulisan saya itu layak baca dan tidak. Sampai pada suatu hari ada kayak perlombaan menulis tentang bertema pekerja rumah tangga migran dan perjuangan hidupnya. Kemudian di situ diadakan oleh Forum Lingkar Pena Hong Kong, salah satu organisasi menulis Hong Kong. Di situ saya membuka diri menulis, mengikuti, dan salah satu tulisan saya menjadi salah satu pemenang gitu.
Dari situ saya mulai kayak timbul percaya diri, oh ini gue bisa nulis nih. Dari situ saya semakin banyak membaca, semakin haus membaca, kemudian saya menulis ya seperti itu, sampai pada akhirnya saya tertarik kayak menulis puisi, menulis cerpen, dan menulis berita. Karena ini sejauh pengalaman saya sebagai paralegal di Indonesian Migrant Workers Union, jadi saya tahu banyak kasus tentang pekerja rumah tangga asing di sana. Tapi saya nggak mungkin kan menuliskan mereka tanpa membeberkan bukti atau menyembunyikan identitas rahasia orang yang bercerita. Nanti jatuhnya saya dikira mengada-ada, mengarang. Nah, bagaimana saya bisa menceritakan fakta tanpa harus takut dituntut bahwa cerita saya itu nanti bakalan merugikan orang lain gitu. Jadi saya menggunakan belajar fiksi. Dari situ saya menuliskan banyak cerita teman-teman pekerja rumah tangga itu yang sebenarnya cerita fakta, curhat mereka, kasus mereka ke dalam bentuk fiksi, sebuah cerpen, sebuah puisi. Dari situ saya mulai kayak dimulainya itu dari kayak gitu, kesadaran dan kebutuhan diri sendiri. Terus pada ujungnya sampai pada kesadaran jika saya sendiri membutuhkan sebuah informasi yang informatif dan perlu untuk saya, bagaimana dengan komunitas saya? Otomatis mereka juga butuh dong. Dari situlah kemudian saya mulai kayak ada inisiatif untuk membangun sebuah portal online untuk komunitas kami sendiri yang bernama Migran Pos itu, dengan mengajak teman-teman sesama pekerja rumah tangga yang sadar literasi juga dan punya idealisme juga dan keinginan yang sama, yang tidak berorientasi pada uang tapi ingin berbagi, sharing pengalaman dan bagaimana kita dari seorang pekerja rumah tangga berguna bagi pekerja rumah tangga lainnya. Migran Pos 28 Maret 2019 Hari Perempuan Internasional. Ya, jadi kami kayak baru berani untuk kayak bikin itu meskipun dengan waktu itu pesimis, berita portal online sudah banyak, berita media cetak sudah banyak. Terus kami itu notabene hanya pekerja rumah tangga tuh. Ini nanti akan kemana website ini? Itu kami nggak terpikir, ya udahlah yang penting kita nanti bermanfaat untuk orang sekitar kita. Siapa tahu ada pekerja rumah tangga sesama komunitas kita itu mau baca gitu. Jadi kami tidak pernah bermimpi besar bahwa media itu pada akhirnya akan dikenal oleh warga lokal, akan dikenal oleh banyak pekerja rumah tangga, bahkan sampai membawa saya ke dalam terjebak dalam kasus yang seperti saya alami. Itu nggak sama sekali sebelumnya di luar ekspektasi. Jadi awalnya kita cuma kita punya idealisme, kami ingin memberikan sesuatu yang nggak bisa diberikan oleh media daring yang sudah ada, media cetak yang sudah ada, khususnya yang berita informatif dan perlu untuk pekerja rumah tangga migran Indonesia yang berada di Hong Kong. Awalnya kan saya berdiskusi dengan salah satu teman, namanya tuh Aryo Adityo, dia wartawan Metro TV. Sebelumnya dia juga banyak kayak bekerja dengan, sebelum menjadi seorang jurnalis atau wartawan, dia juga bekerja buat NGO dan sebagainya. Jadi dia cukup mengenal lebih dalam tentang pekerja rumah tangga migran, khususnya pekerja rumah tangga migran yang ada di Hong Kong. Dan dia juga pernah bekerja menjadi wartawan di koran suara atau koran berbahasa Indonesia untuk pekerja rumah tangga migran di Hong Kong. Jadi saya tuh waktu itu diskusi sama dia, saya tuh pingin bikin sesuatu sendiri yang nggak bisa dikasih orang lain itu gitu. Terus kamu ingin apa? Kayak bikin apa sih, website gitu, apa gitu. Ya udah dibantu. Dari situ dia membantu. Terus kayak gini, kamu ingin namanya apa sih kayak gitu. Terus terpikir Migran. Jadi mungkin dimulai dari setelah saya waktu itu Kak Aryo bilang mau bantu bikinin website kayak gitu. Ya udah nanti aku bantu bikin website deh. Nah, untuk sementara nanti untuk kedepannya ya gimana nanti kalian mau jalani itu gitu. Jadi kan domainnya perlu beli kan, dan itu bukan. Jadi Kak Aryo dengan sukarela mendonasikan sebagian uang dia, maksudnya buat karena dia tahu bahwa niat kami baik kayak gitu. Jadi kemudian dari situ saya sendiri itu mulai kayak, saya harus sama siapa, saya nggak mungkin jalan sendiri kan. Kalau salah jalan sendiri itu namanya ngeblok aja gitu kan. Jadi saya harus punya tim nih. Dari situ saya mulai saya nggak mungkin bekerja sama dengan orang yang asing. Jadi saya mulai mengenali teman-teman di sekitar saya. Kemudian saya kayak mengajak teman dekat saya dulu untuk kayak
Matt, aku tuh gini, pingin gini, gimana, kamu minat enggak? Nah, ya udah, ini kita coba mbak jalan. Nah udah, terus dapat teman. Kemudian itu kan 2 orang belum mencukupi. Kemudian saya mulai kayak menawarkan ke beberapa orang, gini, aku tuh punya proyek atau rencana seperti ini. Tapi di sini kalian jangan pernah berharap imbalan uang. Aku nggak ada uang, tapi aku ada. Kita itu bisa belajar bareng. Kita bisa sharing bareng dan kita bisa berproses bersama, itu yang aku tawarin. Jadi aku nggak bakal bisa nawarin uang atau apapun, tapi aku cuma nawarin belajar bareng. Jadi kita bisa berproses dan bertumbuh bareng dengan belajar menulis, passion kita, hobi kita, menyalurkan hobi kita, tapi kita harus benar-benar belajar dengan benar di situ ini. Terus akhirnya kita nemuin 4 yang lainnya. Jadi kita ada 6 perempuan, semuanya pekerja rumah tangga migran. Jadi kita punya posisi itu, kita sudah kayak apa ya, intinya bukan nggak butuh duit, kami bekerja memang sebagai pekerja rumah tangga dapat gaji kan. Jadi kami menganggap kerja itu adalah kerja sukarela kami dari hati, karena kami ingin berguna untuk komunitas kami. Nah dari situ kami mulai kayak membeli buku-buku jurnalis, mendidik diri sendiri bagaimana menjadi seorang jurnalis, kemudian berusaha mendapatkan narasumber dan aksesnya itu. Kami benar-benar memulainya dari nol. Kemudian waktu itu kan media itu dibangun jelang pemilu kan. Dari situ saya memberanikan diri kayak menghubungi KJRI dengan menulis bahwa saya Yulianswati, saya sekarang membuat sebuah media online bernama Migran Post, dan saya meminta izin untuk melakukan peliputan jalannya pemilu di Hong Kong, mohon diberi akses untuk meliput seperti itu. Dan awalnya kayak pesimis banget, nih nanti diterima nggak ya, karena pasti nggak semua itu diterima gitu, kecuali udah media punya nama itu. Apalagi saya waktu itu kan baru berdiri gitu. Dan KJRI ternyata pada detik-detik terakhir itu menjawab bahwa kami memberi izin Anda untuk meliput, dan tolong kirimkan data-data orang yang akan melakukan liputan gitu kan. Jadi data-data itu waktu itu saya langsung menghubungi teman, nih kita kan ada 3 TKP nih, 3 tempat pemilu, jadi kita butuh 3 orang nih. Nah itu waktu saya baru berdua, jadi saya menghubungi orang lain satunya, kamu mau nggak bantu ini nih. Nah akhirnya deal 3 orang, kami ada 3 orang dan kami akan dibagi dalam 3 tempat pemilihan umum itu. Iya mbak, silahkan. Kemudian dari situ kami mulai berita pertamanya dari pemilu itu. Kami fokus karena efek pemilu di Hong Kong itu sangat-sangat membuat pekerja rumah tangga di sana itu terbagi 2 kubu. Jadi kayak saling bully, saling sebar berita hoax, dibalas hoax kayak gitu. Jadi kayak harus ada sesuatu yang beda, yang menampilkan bahwa benar-benar memberitakan 2 sisi tanpa peduli nanti yang baca itu marah nggak gitu. Dan itu berhasil diberikan oleh Migran Post. Dari situlah ternyata Migran Post menarik pekerja rumah tangga migran di Hong Kong untuk ini loh nggak bela Jokowi, ini loh nggak bela Prabowo. Dari situlah kami ada. Kemudian kami berhasil melakukan peliputan dengan secara aktual dan dari tempatnya asli. Jadi dari semua berita yang ada, hanya kami yang bisa menyajikan yang benar-benar nggak bela sana nggak. Jadi itu kayak waktu boomingnya di tengah-tengahnya pekerja rumah tangga itu, website yang baru kami bikin tuh karena berita pemilu itu. Terus kemudian akhir pemilu kan kami terus kayak berusaha ini kayaknya kita butuh misi jalan-jalan, butuh ini, dan akhirnya kami berproses kayak memasukkan tentang info jalan-jalan, memasukkan tentang apa kegiatan aktivitas teman-teman di Hong Kong. Nah sebelum berproses hingga pada bulan Juni suatu hari saya sama teman saya itu lagi jalan. Waktu itu kami berencana mengambil video kayak belanja di suatu tempat yang murah kayak gitu, karena sekarang kita nggak boleh cuma nulis aja, kita juga harus belajar bikin video, soalnya orang-orang tuh lebih suka lihat YouTube gitu. Kita juga harus kayak bisa itu, jadi kita tuh mulai semua dari nol, dari HP kita belajar ngedit dari nol gitu kayak. Jadi apalah namanya kan, kita dari awal niatnya belajar bersama untuk bermanfaat, jadi kayak maksimal banget dengan menggunakan HP itu dari nol. Itu nggak, aku awalnya juga jelek banget kayak itu, dari meningkat tuh kok jelek ya suaranya nih, diapain ya kayak gitu tuh, kayak kita tuh benar-benar nol gitu dibanding orang lain yang sudah punya skill tuh jauh. Tapi pada itu kemudian saya terjebak macet di situ. Ada apa nih kok macet ya? Iya macet banget, tulis berita gitu. Jadi terus
ada macet besar di MTR begini. Tapi kita tuh belum tahu ada apa. Kemudian ketika sesampainya di Kos WD yang notabene pusat libur pekerja rumah tangga migran asal Indonesia, kami tahu ada demonstrasi. Tapi berbasis pengalaman saya sebagai anggota serikat buruh yang sering mengadakan demonstrasi dulu, bahwa demonstrasi di Hongkong adalah kegiatan yang sah dan merupakan hak warga, dilindungi hukum, dan setiap demonstrasi itu ada izin, jadi tidak mungkin akan mengganggu transportasi dan lain-lain. Tapi hari itu saya melihat hal berbeda, ada banyak bus terjebak, taksi terjebak di tengah-tengah orang lagi jalan gitu. Ini kok ada yang lain ya, apa gitu. Dari situ kemudian saya tanya-tanya ke warga lokal, ini demo apa sih? Terus kenapa ada banyak mobil di tengah-tengah itu gitu. Dari situ kami dapat ini demo untuk menentang undang-undang ekstradisi dan sebagainya. Terus kemudian kenapa ada bus terjebak, karena ternyata aksi hari itu diikuti lebih dari orang yang udah dijadwalkan. Misalkan mereka izinnya berapa ribu, ternyata itu lebih. Jadi karena tempatnya yang buat titik kumpul itu penuh, mereka berjalan lebih awal, dan itu otomatis membuat transportasi yang dijadwalkan akan berhenti pada jam 2, jam 1 itu sudah jalan dipenuhi para demonstran, otomatis mobil terjebak di tengah-tengah itu. Nah dari situ kami mikir, kita harus beritain ini nih, karena kalau kita terjebak aja kita bingung, otomatis teman-teman bingung nih. Nah hanya jadi pemikirannya nggak sampai ke politik itu enggak, jadi kayak kebutuhan kami di sekitar kami. Kalau kami sendiri aja terjebak bingung, otomatis teman-teman lainnya bingung, dan mereka pasti bertanya-tanya ada apa. Nah dari situ kami mulai memberitakan bahwa yang terjadi di Hongkong adalah apa dan lain. Jadi mereka, oh pantas kemarin itu kok banyak orang, kok rame, kok MTR kok penuh dan sebagainya. Dari situ kemudian kami continue memberitakan tentang itu. Selain continue juga memberitakan aktivitas, jadi bukan hanya gerakan aktivitas yang terjadi, jadi kami tetap kayak berikut aktivitas teman-teman di Hongkong, jalan-jalan, apa itu tetap beringan. Cuman kalau gerakan ekstradisi itu ya tetap masuk kayak gitu. Jadi itu kayak sudah menjadi acuan teman-teman. Di waktu itu kami nggak berpikir bahwa itu terlarang atau apa, enggak. Kenapa media lain nggak ada yang beritain ya kayak gitu. Kita tuh tapi tetap kayak confident untuk percaya diri banget bahwa itu kebutuhan kok. Maksudnya kita nggak mikirin secara politik gitu kan. Jadi saya dan tim itu mikirnya ini kebutuhan kami untuk tahu bahwa kami kan berada di Hongkong, bekerja di Hongkong, otomatis kalau kayak soal transportasi ada apa-apa gitu kita harus ngerti gitu. Nah sampai pada akhirnya ternyata gerakan berkembang menjadi yang awalnya demo mingguan menjadi demo harian, kemudian terjadi bentrok, terjadi kerusuhan, vandalisme dan lain-lain yang mempengaruhi transportasi, tiba-tiba berhenti mendadak, dialih rutikan dan lain-lain. Itu kami terus continue memberitakan, dan itu untuk memenuhi kebutuhan yang tidak diberikan oleh media lain. Ada banyak media berbahasa Indonesia ataupun berbahasa asing yang memberitakan tentang gerakan anti ekstradisi. Tapi masalahnya tidak semua pekerja rumah tangga bisa berbahasa Inggris, Kantonis atau Chinese. Jadi mereka benar-benar membutuhkan informasi berbahasa Indonesia, dan itu tidak bisa diberikan oleh media berbahasa Indonesia di Indonesia karena mereka tidak notabene melakukan peliputan langsung dan tahu langsung apa yang terjadi. Mereka hanya mengutip dari media asing atau sebagian mengutip video yang viral atau apa gitu. Jadi kami benar-benar bisa menyajikan itu karena kami berada dan memahami kebutuhan kami sendiri apa itu. Tapi pada awalnya kami nggak akan berpikir bahwa media kami itu akan menarik perhatian orang lain. Sampai pada bulan Agustus ternyata ada isu lagi, muncul isu baru yang membawa nama Migran Post. Entah dari mana asalnya, Migran Post menjadi perhatian arus utama para demonstran, baik itu pro government ataupun yang pro demokrasi. Di situ ada kayak membawa bahwa Migran Post itu ternyata media yang mendidik pekerja rumah tangga migran untuk melaporkan para majikan yang demonstrasi untuk mendapatkan upah kayak gitu. Dan sebenarnya pokoknya ada kayak bermacam-macam gitu. Jadi kemudian dari situ karena saya merasa enggak seperti itu, saya muncul membuat pernyataan, dan situ yang membuat saya terjebak juga karena waktu itu saya membuat awalnya saya menghubungi beberapa fanpage media yang kayak menampilkan Migran Post itu ya. Kalian itu, aku tuh beraniin inbox kayak gini, kalian itu beritain Migran Post begini-begini, emang kalian bisa bahasa Indonesia gitu? Enggak gitu. Nah kok kalian berani bilang kami ngajarin PRT gini, kalian tahu dari mana?
kan ini udah menyebar kemana-mana. Tapi harusnya kalian nanya aku dong, ini loh beritanya nggak kayak gitu, coba kamu gunain Google Translate. Masalahnya kan website kami nggak bisa dikopas kan, udah di setting buat dikunci gitu, jadi mereka nggak bisa kopas tulisan kemudian paste di Google Translate, jadi cuma capture-nya tuh tapi udah menyebar kemana-mana. Saya melihat sebuah website di situ tuh namanya Hongkong 29 kayak gitu ya. Dia itu di situ kayak memposting dalam berbagai bahasa bahwa kalau kalian mau melaporkan para demonstran, kalau ngelaporin orang yang punya ini nanti upahnya segini. Terus aku mikir, nah ini nih kalau sampai dibaca teman-teman, kemudian mereka nggak paham, terus mereka ikut-ikutan gimana. Terus di situ saya bikin berita bahwa ada sebuah website yang menyediakan hadiah, iming-iming hadiah untuk orang-orang yang mau melaporkan demonstran kayak gitu. Tapi jangan pernah terpancing karena memang itu belum diketahui dengan jelas bahwa apakah website itu milik pemerintah atau bukan, atau siapa yang mendanai website tersebut. Nah, infonya itu apanya? Yang baca sedikit, cuman 500 gitu ya. Itu akhir Juli. Tapi nggak tahu tiba-tiba Agustus itu muncul dengan caption yang 500 itu udah viral di Twitter, di fanpage-nya orang Hongkong, fanpage gerakan warga lokal dan itu udah lebih ini apa. Terus kemudian ada banyak orang yang terusik, baik itu yang NGO yang care terhadap pekerjaan rumah tangga. Mereka langsung hubungin kami, kamu tahu nggak tulisanmu itu menjadi masalah besar. Kamu tahu nggak, tulisanmu itu merugikan pekerja rumah tangga. Mereka jadi sekarang dicurigai oleh orang-orang lokal bahwa mereka akan melakukan hal ini. Kok bisa? Dari situ kan bisa nggak tulisanmu itu dihapus? Nah, kami punya prinsip sejak awal kami membuat Migran Post. Kami memastikan tulisan yang kami unggah harus bertanggung jawab dan jangan sampai kami menghapus tulisan apapun dari website tersebut. Jadi kami tuh punya tanggung jawab memberikan standar tersendiri buat kami bahwa kami harus memastikan apa yang kami tulis itu bisa bertanggung jawabkan. Kalaupun ada salah, kami harus bertanggung jawab dengan meralat, bukan menghapus kayak gitu. Jadi karena saya merasa nggak ada yang perlu dihapus dan karena saya menolak untuk menghapus waktu itu. Tapi kemudian jadi masalah Mbak. Pada akhirnya kemudian saya muncul untuk menyatakan bahwa Migran Post, di situ ada pernyataan saya bahwa saya Yuli Riswati, penulis di Migran Post, saya itu menulis tidak dibayar oleh siapapun dan perlu kalian ketahui kenapa Migran Post memberitakan tentang ini, karena memang itu bagi kalian mungkin PRT migran itu tidak ada, tapi ini adalah merupakan kebutuhan tersendiri untuk kami mengetahui dan mengikuti perkembangan di sini karena kami hidup dan tinggal di antara kalian, secara otomatis apa yang terjadi pada kalian mempengaruhi kehidupan kami seperti itu. Nah, ternyata pernyataan saya itu yang hanya cuman saya kasih ke orang yang viralin itu jadi menyebar viral juga, kemudian jadi perhatian media lokal, banyak yang menghubungin buat wawancara dan sebagainya. Dari situlah saya terjebak, nama saya muncul viral sampai dengan kan Agustus ke September itu ya, ada satu berita media lokal namanya Mengpao, itu berbahasa Chinese. Dari situ beritanya viral dan mungkin ada yang nggak suka melaporkan atau apa, kita nggak tahu ya, dugaannya pengacara dan tim itu kayak gitu. Pasti ini nggak tiba-tiba aja gitu. Atau kemudian waktu membuat tanggal 23 September saya didatangi oleh petugas imigrasi itu, dan mungkin waktu dicek kan dan di nama saya pasti mereka juga bisa ngecek saya itu siapa kan, di data-data yang ada di imigrasi keimigrasian di situ mungkin ditemukan oh ini dia punya overstay. Masalahnya saya lupa buat renew visa itu, tapi padahal dalam kasus yang sama saya itu nggak perlu ditangkap gitu, tapi nggak tahu itu saya ditangkap ya seperti itu. Jadi kemudian kasusnya menjadi seperti ini ya. CIC itu bukan penjara ya, jadi ini saya perlu kayak klarifikasi ke orang mungkin miranya CIC itu penjara. CIC itu adalah detention atau tempat penampungan khusus untuk warga asing dari manapun yang sedang melakukan proses pengajuan suaka dan proses pemulangan ke negara asal. Jadi itu bukan penjara sebenarnya, adalah tempat penampungan sebelum orang-orang asing dipulangkan atau dideportasi dari Hong Kong. Nah, tapi di situ ternyata keadaan CIC itu, apa yang terjadi di CIC itu lebih parah dari penjara yang ada di Hong Kong. Jadi orang-orang yang notabene di situ itu bukan
bukan apa ya, bukan para kriminal atau orang yang berkasus. Kalaupun berkasus, kasusnya udah selesai karena mereka udah menyelesaikan masa detention atau masa kurungan hukuman di penjara. Jadi mereka ke situ tuh kayak udah selesai masa hukumannya. Tapi di situ itu lebih kayak camp militer. Jadi setiap hari itu kami kayak hanya tinggal di 2 ruangan, namanya day room dan night room. Di day room itu kami itu melakukan aktivitas dari jam 8 pagi setengah 9 sampai jam 5 sore. Di situ kami kayak duduk manis, kami boleh menyaksikan TV tapi TV-nya tanpa suara, dan dikhususkan itu tidak channelnya nggak ada yang berita. Jadi kayak dipilih apa itu channel yang kayak nggak penting. Jadi kita nggak tahu, biarpun dia itu cuma lihat gambar bergerak, jadi nggak, ya kita kerjanya kayak duduk, terus kemudian nggak boleh ngobrol, nggak boleh, jadi kayak makan di situ, duduk di situ, apa di situ gitu ya. Nanti ke toilet harus izin, lapor, terus nanti kayak menunggu ada panggilan apa dan sebagainya. Nanti kalau kita ngobrol kedengeran dibentak-bentak, kemudian nanti kalau kita ketahuan apa dihukum dan sebagainya kayak gitu. Jadi kayak kita tuh lebih kayak apa ya, bullyingnya verbal. Bullying verbal memang nggak dipukulin, tapi kan bullying verbal untuk keadaan orang yang stres, itu menambah tekanan kayak tersendiri gitu. Kayak untuk pengalaman kayak terus kemudian mereka dikasih tiket, harus membersihkan ruangan, membersihkan ini, kemudian belum hukuman kalau misalkan mereka kayak dipanggil nggak denger, atau karena kami di situ itu awal pertama itu kita semua tidak punya nama, kami disebut dengan angka. Jadi semua orang di situ harus menghafalkan angka pribadi masing-masing. Kayak saya sendiri harus menghafalkan kayak 1672 itu nomor saya. Jadi kalau orang kayak ada panggilan 1672 itu berarti saya. Tapi kan mereka memanggilnya pakai bahasa Kantonis atau Inggris kayak gitu kan. Dan kadang itu kayak ada orang Indonesia yang nggak begitu paham gitu atau lupa nomornya sendiri. Itu akan membuat mereka dihukum. Kemudian harus begini, dibentak-bentak. Kenapa kamu nggak tahu nomormu sendiri? Kenapa nggak? Pokoknya intinya kayak di situ tuh kami lebih kayak tertekan. Itu belum soal kayak fasilitasnya yang tidak memadai, padahal cuaca sudah dingin, tidak ada air mandi, air hangat. Kemudian kita itu diwajibkan untuk mencuci baju seragam kita, jadi dikasih seragam kayak gitu, kayak tahanan tuh baju seragam itu dicuci pakai tangan, tapi kita nggak ada jemuran. Jadi kita itu tidur di ruang malam itu ya dengan baju basah itu tadi, dengan baju basah kita tuh ada di ranjang situ, kita juga kayak gini kadang kakinya nyentuh baju basah itu, karena kalau nggak dicuci pun kita kan takut gatal-gatal dan itu besok mau dipakai lagi kayak gitu. Ruangnya seperti ruang besar, kemudian ada kayak ranjang berjajar-jajar. Jadi kayak gitu, kayak semacam penampungan atau apa gitulah gitu, seperti itu. Kemudian nanti masih ada ancaman kalau memang kesalahannya cukup fatal atau besar gitu, ada single cell ya, namanya kayak ruang sel sendiri khusus untuk satu orang di situ, tidak bisa bertemu siapapun, tidak keluar kemanapun, ya WC ada di situ, makan di situ dan sebagainya. Dan itu sebuah apa yang membuat ketakutan. Gini, sebenarnya kan ada banyak komplain kayak hak kami sebenarnya ada hak kesehatan, hak akses ibadah, hak ini, hak itu tertulisnya, prosedurnya ada. Tapi pada prakteknya itu tidak kami dapatkan. Bahkan ketika kami sakit pun kami belum tentu diperbolehkan untuk bertemu dokter. Cuma dikasih obat dan itu kita nggak tahu obat itu apa. Toh kita setelah minum obat itu nggak sembuh gitu loh. Jadi kita juga nggak ngerti itu obatnya apa dan sebagainya kayak gitu. Jadi pernah ada kejadian kan kalau setiap pagi jam 10.30 itu ada, setelah kita duduk ya masuk ruang itu ada jadwal sidak kayak gitu. Jadi ada kayak kepalanya si IC itu akan bersama tim yang jabatannya tinggi datang buat datang kayak gitu ya. Nah di situ itu pasti mereka akan menanya gini, apakah ada komplain atau permintaan gitu. Pertanyaannya seperti itu. Tapi kami semua udah dikasih tahu tidak boleh menjawab apapun, hanya boleh menjawab good morning sir. Kemudian kalau good morning, thank you sir. Jadi hanya boleh 2 kata itu tadi. Dua kata itu harus diucapkan secara serentak ala militer itu. Nanti kalau ada kayak yang telat dikit itu, nanti yang telat itu bakal dibully dan dihukum. Kemudian kalau ada yang terlalu keras suaranya itu bakal dimarahin. Ada yang jadi kayak kamu tuh kayak berdiri kayak gini ya, ini kayak deg, nanti takutnya apa suaranya terlalu keras apa enggak kayak gitu. Jadi artinya semuanya ada komplain atau permintaan kayak gitu kan ya, kayak ala militer kayak gitu. Terus kita harus jawab good morning sir ya.
ya pokoknya kayaknya merasa lucu gitu, dia lucu tapi ya juga tertekan banget dengan keadaannya dia kok bisa kayak gini. Terus ada paling hal yang membuat saya paling trauma dan depresi itu di awal saya datang ke situ, karena saya tuh tidak pernah menyangka saya akan ditahan, karena proses pengadilan sudah menyatakan saya selesai tanpa hukuman, tanpa cas, cuman diperingatkan dalam 1 tahun tidak boleh melakukan pelanggaran hukum dan harus berkelakuan baik. Tapi ternyata saya harus ditahan. Saya kan nggak merasa menjadi penjahat ya. Waktu itu awal pemeriksaan itu kayak saya harus kayak bugil, harus kayak tanpa busana, kemudian disuruh kayak nungging, dilihat apakah menyembunyikan apa dan apa kayak gitu. Jadi kan merasa itu yang langsung membuat kayak shock gitu. Orang saya mandi aja, ibaratnya keluarga saya aja nggak boleh melihat saya dalam keadaan nggak pakai baju, ibaratnya kan kita muslim dan tahu itu ya. Kemudian saya tiba-tiba melakukan ini, padahal aku tuh bukan penjahat. Jadi saya tuh ada something yang kayak apa ya, menolak dan nggak terima, dan itu kayak membuat saya tuh kayak depresi banget waktu itu. Itu semacam pemeriksaan fisik ya? Iya, pemeriksaan fisik, tapi dilakukan semacam kepada kriminal gitu. Seharusnya nggak dilakukan. Tidak, seharusnya bisa saja hanya pemeriksaan dengan baju kayak gini, apakah membawa sesuatu yang atau apa gitu. Tapi itu bener-bener kayak pelakuannya memang seperti itu gitu. Di situ tuh, jadi pada seminggu pertama saya di situ tuh saya kayak depresi gitu. Jadi shock, mungkin saya juga belum siap untuk kayak menjalani tahanan kayak gitu. Jadi saya kayak kehilangan seminggu pertama itu. Saya baru tahu kayak akhir-akhir ini ya, ketika saya bisa berkomunikasi dengan sesama orang yang ditahan di situ, saya nanya ke orang yang udah agak dekat gitu, kamu lihat nggak pas aku pertama datang itu aku ngapain gitu? Apa kamu tuh datang udah kayak orang nggak jelas itu. Kita sampai mikir gini, kamu tuh kasusnya apa ya, anak itu kok kayaknya kelihatannya aneh banget. Jadi saya tuh kayak tiap hari tuh kayak diem aja gitu, kayak merem, kayak tidur aja di ruangan tidur, di mana tidur, nggak pernah ngomong sama orang, nggak pernah ngomong. Terus begitu nanti kayak kesenggol orang tuh langsung kayak jangan ganggu aku kayak gitu. Jadi kayak sensitif ya? Iya, kayak sensitif itu. Jadi mereka tuh kayak mikirkan mereka yang notabene ex tahanan ya. Nah kan anak ini kasusnya apa sih kok kayak gitu banget, kayak orang stres gitu. Enggak, Pak. Untuk saya sendiri, saya beruntung karena banyak orang yang kayak ada beberapa NGO dan warga lokal yang memperhatikan saya dan mereka berinisiatif menjenguk. Waktu itu kan gini, proses untuk menjenguk seseorang yang berada dalam tahanan itu harusnya gini, kayak apa ya, kita itu harus memasukkan nama fisikal, nama pengunjung. Nah, saya mengalami kendala karena saya nggak tahu nama teman-teman saya itu siapa. Toh kalaupun sesama pekerja rumah tangga, mereka nggak akan bisa mengunjungi hari biasa, mereka hanya libur 1 minggu sekali. Nah, kemudian untuk teman-teman warga lokal saya hanya tahu nickname mereka kayak gitu. Jadi saya tuh nggak ngerti harus masukin siapa tuh. Dan teman saya, alhamdulillahnya mereka kayak apa ya, tahu bahwa saya tuh nggak ngerti nama mereka menghubungi pihak CIC untuk mengatakan bahwa saya ini temennya Yuli, ingin tolong bilang ke Yuli nama kami asli adalah ini. Jadi mereka yang ngasih daftar nama saya untuk dimasukin ke daftar pengunjung, kemudian mereka bisa menghubungi saya secara bergantian, dan itu hanya 15 menit. Satu hari kami boleh menerima 1 kunjungan, tapi cuma 15 menit. Itu pun dari balik kaca. Jadi kayak kita harus yang di luar itu pegang telepon gitu. Jadi kayak kaca kedap udara gitu. Jadi ya itu. Jadi kayak gimana kabarmu, apa terus ini gimana, butuh apa kayak gitu. Ya seperti itu, udah selesai tiba-tiba 15 menit lah. Ya. Tapi 8 bulan, 10 bulan tuh nggak ada yang ngunjungin karena nggak tahu siapa yang bakal ngunjungin kayak gitu. Kayak itu banyak juga yang mengalami lebih. Jadi mungkin saya lebih beruntung karena ada yang peduli mau ngunjungin kayak gitu. Sementara mereka nggak ada, itu lebih. Sedekat apa saya dengan teman-teman warga lokal yang sampai mau peduli ngunjungin kami? Mungkin kedekatan kami lebih kayak simbiosis mutualisme. Jadi gini, mereka adalah orang-orang yang bekerja di NGO LSM yang notabene peduli kepada pekerja rumah tangga migran, bukan hanya Indonesia tapi juga warga lain. Sedangkan saya dikenal mereka sebagai pekerja rumah tangga migran yang aktif memberikan informasi seputar pekerja rumah tangga migran Indonesia. Jadi kalau mereka ingin nanyain apa-apa tentang isu atau mereka minta bantuan tentang bahasa Indonesia yang mereka kurang pahami, itu kita jadi kayak ada pertemanan saling menguntungkan seperti itu. Dan ya akhlak seperti sahabat. Jadi mereka benar-benar peduli, kayak apa ya, nggak menganggap saya itu sebagai warga asing. Jadi mereka menganggapnya saya itu teman dekat mereka.
sahabat mereka. Jadi kalau mereka lagi sedih, saya juga merasakan kesedihan. Mereka sayanya sedih, mereka juga lebih sedih gitu, sampai kayak ada berkunjung tuh nangis-nangis kayak gitu, kayak gini, kenapa kamu harus mengalami seperti ini, maafkan kami, nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya malah nangis, ya Allah kenapa mereka begitu peduli banget. Jadi abis dikunjungi itu saya malah nangis-nangisnya bukan karena sedih apa ya, kan terharu banget gitu. Ternyata saya tuh masih dipeduliin orang gitu, meskipun saya sedang mengalami sesuatu yang buruk, tapi ketika mengetahui orang lain tuh menyayangi saya, mendukung saya, ada salam dari sana, ada salam dari ini, mereka bilang kamu harus semangat ya, nah kamu harus jaga kesehatan, jangan lupa makan, nanti aku kirim surat ya, dan sebagainya kayak gitu. Jadi deket banget gitu sebagai teman, sahabat, sekaligus simbiosis mutualisme antara warga lokal dan warga pendatang yang notabene berkontribusi terhadap negara mereka menganggapnya seperti itu gitu. Kemudian untuk peliputan, karena kami itu kan memang liburnya notabene seminggu sekali, sedangkan awalnya gerakan anti tradisi di Hongkong itu berlakunya sini setiap minggu. Jadi awalnya itu gerakan mereka itu setiap minggu memang, bukan kemudian berkembang menjadi Sabtu dan Minggu, kemudian berkembang lagi menjadi Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian berkembang lagi menjadi setiap hari, bahkan setiap malam, setiap pagi, setiap siang. Jadi, nah untuk mengcover berita-berita yang harian itu, saya mengandalkan grup-grup yang sudah ada. Jadi saya bergabung dengan grup-grup yang ada, grup warga lokal yang informasi tentang apa, kemudian kayak grup jurnalis yang ada di sana kayak itu. Karena saya juga mengenal mereka, jadi saya dimasukkan ke grup mereka, jadi saya tahu benar-benar apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di sini. Kemudian saya nggak serta-merta memberitakan semuanya, jadi saya memilih apa yang menurut saya penting untuk diketahui oleh teman-teman pekerja rumah tangga migran di Hongkong gitu. Kemudian kayak informasi transportasi, ini nanti bakal begini, aksinya ada di sini hari ini, jadi nanti ini akan ada kereta ditutup di sini dan itu kayak gitu. Jadi saya mengambil yang memang informatif dan perlunya buat kami, komunitas kami sebagai pekerja rumah tangga migran di Kota itu nggak bisa dikasih oleh media lain gitu. Kemudian saya juga mengikuti media yang mainstream di Hongkong, maksudnya media lokal kayak itu, dengan menerjemahkan, mengutip beberapa dari media yang kredibilitasnya dipercaya kayak gitu, bukan yang meskipun media lokal kan sama aja kayak di Indonesia, ada yang asal ngehok lah dan beritain kayak gitu, bukan nggak semuanya bisa dikutip. Jadi kami memastikan itu, kemudian kayak nanya langsung ke mereka kayak gini, ini bener nggak sih berita ini kayak gitu. Nah dari situ kami berhasil mengcover yang hari biasa. Kemudian untuk hari Minggu, khusus hari Minggu memang tidak, kami kan ada berenam tapi tidak semuanya melakukan liputan. Jadi kami bagi, ada yang tetap meliput kegiatannya pekerja rumah tangga migran apa pas hari Minggu itu, terus ada yang nanti mengikuti kayak menghadiri apa acara event-event apa kayak gitu. Kemudian kami untuk khusus saya berdua, kadang juga yang lain ikut tapi cuma nemenin. Karena apa? Untuk meliput aksi itu kami harus memastikan kami paham bahasa, dan di antara kami berenam yang paham bahasa kami itu cuma saya, yang lain hanya sekedar bahasa yang biasa, jadi nggak ngerti kan, bahaya banget. Nanti takutnya gini, ketika kayak saya lagi betul saya tahu di sana ada polisi, awas ini ada ini, kalau kita nggak paham bahasa kita akan terjebak dalam bahaya itu. Jadi itu penting banget, saya nggak pernah mengizinkan teman-teman untuk melakukan peliputan tanpa izin saya, karena itu keselamatan. Jadi kita harus memastikan keselamatan. Pertama, memastikan keselamatan kami. Kedua, kami harus memastikan bahwa aktivitas kami benar-benar tidak mengganggu kontrak kerja kami dengan majikan. Jadi kami harus memastikan bisa pulang ke rumah tepat waktu dan tidak mengganggu pekerjaan rumah tangga kami. Kayak saya sendiri, yang lain itu boleh pulang lebih malam, kayak jam 10, ada yang boleh jam 12 malam. Tapi untuk saya sendiri malah, saya itu jam 8 malam itu sudah harus masuk rumah. Nah itu, jadi kami tuh akan memilih tempat yang terjangkau dan punya alternatif transportasi. Jadi nanti kami tidak akan melakukan peliputan sampai selesai. Jadi kami batasi minimal jam 6 atau jam 5 itu kami harus sudah kayak menemukan jalan pulang. Jangan sampai kami nanti pulang terlambat, kemudian kami bermasalah dengan majikan dan lain-lain seperti itu. Jadi kami harus juga memilih, kadang dalam satu hari itu, hari Minggu itu ada beberapa titik aksi. Kami akan memilih di mana tempat yang kami bisa akses, kemudian kami akan mudah meninggalkannya dan kami akan safety gitu, selamat. Jadi kalau memang nanti itu kayak kita hari ini tidak akan pergi kemana-mana karena di sana nanti berpotensi besar akan bentrok gitu. Jadi
kami menghindari, kami tidak memaksakan diri kami harus tiap minggu kayak gitu. Tapi kalau untuk transportasi dan aksinya di mana itu kami memastikan harus memilikinya, karena itu diperlukan oleh teman-teman yang lain, bahwa mereka akan yang notabene libur Sabtu, Minggu itu mereka menunggu berita kami akan ada aksi di mana. Misalkan aksinya di titik A, mereka nggak akan pergi ke titik A, mereka akan mencari tempat di titik B, atau kalau misalkan nanti di tempat mereka transportasinya akan berpotensi berhenti, mereka nggak akan berani berlibur kemana-mana, mungkin akan berlibur di sekitar rumah mereka. Jadi itu penting buat melindungi diri mereka gitu. Informasi yang kami sajikan itu berguna untuk melindungi mereka. Dan setelah itu just information, setelah Migran Pos itu viral dan diketahui warga lokal, dan saya mengatakan bahwa kami itu membutuhkan informasi, itu juga muncul beberapa fanpage atau media yang khusus kayak memberi menginformasikan tentang transportasi dan info-info kayak gitu. Jadi itu malah setelah mereka terinspirasi oleh Migran Pos gitu. Jadi Migran Pos kenapa kok beritain karena seperti ini? Oh, berarti memang warga, kan itu muncul berita, jadi ada pro kontra, ada yang menganggap kami itu ikut campur, bahkan dari warga Indonesia sendiri kayak merasa nggak perlu lah, kita kan pekerja rumah tangga, ngapain sih kita ikut-ikutan hal seperti itu, kita loh cuma numpang di negara orang, nggak usah melibatkan diri. Sebenarnya kami tidak ada niat melibatkan diri, tapi kita harus mengetahuinya, informasinya belum itu untuk kita, karena kita akan munafik sekali kalau kita tinggal dan bekerja di sana tapi kita nggak mau tahu apa-apa. Misalkan nggak mungkin kan kereta berhenti kemudian saya memaksa naik kereta dengan alasan saya itu loh warga asing, saya nggak tahu apa-apa, nanti boleh nggak saya naik kereta? Nggak mungkin kan. Ketika kereta berhenti kami otomatis nggak dapat kereta gitu. Ketika bus berhenti kami juga nggak boleh naik bus. Kita nggak bisa beralasan bahwa hei, saya ini PRT, saya nggak tahu apa-apa, ini boleh nggak naik bus? Nggak mungkin kan. Jadi itu memang sangat urgent dan penting buat kami ketahui. Dari situlah kemudian warga lokal juga terinspirasi untuk kemudian membuat kayak fanpage Safeway namanya. Mereka kayak memberitakan aksi-aksi itu akan ada di titik mana, transportasi ini akan berhenti jam berapa, akan dititipkan kemana. Itu justru terinspirasi oleh Migran Pos.